umur yang 21 tahun Banten ini kan memang umur manusia orang yang sangat produktif, energiknya kan gitu. Nah, tidak ada Mas bahwa perkembangan dalam suasana pandemi ini yang dilakukan tanpa gotong royong kan gitu. Nah, sehingga saya berharap pemerintah ini harus proaktif melibatkan rakyat, ya kan? Melibatkan rakyat dalam berpartisipasi untuk kontribusi terhadap pemerintah. Jadi kita perlu mengedepankan investasi yang hasilnya itu bisa langsung dirasakan oleh rakyat, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memperingati dan memaknai 21 tahun Provinsi Banten. Kami mewawancarai beberapa tokoh di berbagai bidang yang mudah-mudahan bisa memperjelas posisi Banten saat ini. Saya sudah bersama dengan Bapak Ananta Wahana, Sarjana Hukum. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 6 mewakili PDI Perjuangan. Apa kabar Pak Ananta atau Mas Ananta? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Mas Bambang, terima kasih. Kita sehat semua, Mas Bambang. Pak Ananta, sebelum kita mulai saya mau tanya ini kan rasa penasaran saya. Bagaimana penjenengan orang Solo, tapi tiba-tiba bisa dicalonkan dari Banten? Saya kan diawali dari UNS, tapi pada saat di Solo di UNS, saya aktif di gerakan mahasiswa, dan pada saat kongres di Salatiga, saya terpilih menjadi salah satu fungsionaris dari organisasi gerakan mahasiswa itu. Dan saya hijrah ke Jakarta, kemudian tidak mampu kontrak di Jakarta, ya di pinggirannya Jakarta ternyata itu masuk Kabupaten Tangerang. Sehingga saya dicalonkan awalnya dari Tangerang mewakili Jawa Barat. Pada saat Banten memisahkan diri dari Jawa Barat, maka saya menjadi warga Banten dan terus-menerus dicalonkan lewat Banten 3. Itu terdiri dari 3 Tangerang, namanya Tangerang Raya, Kabupaten, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel. Berarti barengan sama Mas Rahardi Zakaria kalau gitu ya? Oh ya. Itu teman saya jadi wartawan dulu. Oh ya, Baik, Mas Ananta, sekarang kita mulai. Penjenengan sudah lama di Banten, juga sekarang menjadi wakil rakyat dari Banten. Apa yang Mas Ananta lihat perkembangan Banten sejak menjadi provinsi 21 tahun yang lalu ini? Ya, Banten ini luar biasa, Mas.
Banten ini dikenal oleh masyarakat namanya Tanah Jawara, tanah seribu ulama, bumi kasatria, kan gitu. Memang. Jadi pada tahun 2000-an, jadi 2000 itu kan ada daerah-daerah itu banyak yang memisahkan diri, maksudnya memekarkan diri. Nah, di antaranya Banten. Nah, kemudian ketika Banten mekar atau memisahkan diri dari Jawa Barat, kemudian mekar menjadi provinsi mandiri, itu awalnya memang ketika masa konsolidasi banyak orang mengatakan ini provinsi gagal, tapi ternyata perjalanan waktu Banten ini menjadi provinsi yang luar biasa. Kalau mau jujur, provinsi-provinsi yang mekar barengan dengan Banten tidak ada secepat Banten, perkembangannya tidak ada kemajuannya itu seperti Banten, kan gitu. Nah, meskipun Banten ini dijadikan model kan waktu itu, di model menjadi otonomi daerah ini berhasil atau tidak, gagal atau tidak. Tapi setelah tadi saya sampaikan dalam perjalanan waktu, Banten menjadi luar biasa gitu. Nah, ini juga karena keuletan maupun ketangguhan warga Banten. Jadi antara pemerintahnya, tokohnya, masyarakatnya itu tangguh dan ulet sehingga menjadikan Banten ini maju. Bayangkan Mas Bambang, sekarang ini Banten jumlah penduduknya sudah 13 juta lebih, ya kan? 13 juta lebih. Nah, kemudian pertambahan penduduk yang berasal dari daerah-daerah lain ini menunjukkan kalau di Banten ini memang ada gula, sehingga luar biasa ini perkembangan Banten, terutama di daerah dapil saya, Banten 3, itu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangsel, kan gitu. Nah, mengenai pertumbuhan ekonominya juga Banten itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu sampai sekarang sebelum COVID itu relatif stabil antara 3 sampai 5%. Memang ketika benturan, ketika hantaman pandemi COVID ini kita sempat minus ya, dan itu juga terjadi di Republik tercinta ini. Tetapi setahun ini pertumbuhannya sudah positif. Mas. Jadi artinya Banten ini cukup baik, ya kan. Kemiskinannya juga bisa teratasi dengan baik. Kemudian penganggurannya itu juga bisa dikendalikan dengan baik lah. Kira-kira seperti itu, Mas Bambang. Baik, Pak Ananta, apakah ini antara lain berkah ya? Apa ya cara mengatakannya? Karena posisinya yang dekat dengan DKI itu sehingga mempercepat pertumbuhan Banten. Ya, bisa dikatakan demikian, ya kan? Ini ya kita terus terang karena penyangga ibu kota ini Banten ini mendapatkan berkah dan keuntungan. Untungnya apa? Yang deket-deket Jakarta ini nggak ada bedanya. Rasanya rasa ibu kota, kan gitu kan. Rasanya rasa metropolitan, kan gitu. Yang deket ya, yang tadi yang saya sampaikan ada Tangerang Selatan, Kota Tangerang, kan gitu. Kemudian kabupaten gitu, itu rasanya itu. Tapi keuntungannya, Mas, bahwa fasilitas kemudian kebutuhan-kebutuhan itu lebih rendah daripada Jakarta, kan gitu. Sehingga ini kan menjadi magnet. Nah, begitu juga
kaitannya dengan investasi. Investasi ini luar biasa kita, Mas. Kan gitu. Bahkan kita ini peringkat kedua kalau nggak salah. Ya kan, investasi di Banten kemarin-kemarin itu mungkin sampai 42 triliun lebih. Ya kan? Ini menggerakkan sektor kira-kira 6 ribuan lebih. Nah, dan menyerap tenaga kerja. Ya kan? Tenaga kerja orang Banten. Maksudnya orang Banten itu orang yang tinggal di Banten. Meskipun orang Semarang ya sudah di Banten dan sebagainya itu 51 ribuan, Mas. Itu. Kira-kira itu. Tapi tadi keuntungannya apa? Pajaknya kita lebih murah, harga tanahnya lebih murah, ongkos produksinya lebih murah, kan gitu. Tapi kaitan dengan upah buruh itu ya sama-sama dengan Jakarta. Jadi kemudian makanannya lebih murah sehingga memang lebih nikmat tinggal di Banten kan gitu. Itu yang kita namakan keuntungan kita. Jadi hasil Jakarta dibelanjakan di Banten, itu banyak untungnya. Iya, iya. Nah, Pak Ananta, justru perkembangan di Tangerang dan sekitarnya ini, yang termasuk wilayah utara, itu semakin membuat wilayah Banten Utara sama Selatan itu tidak berimbang ya. Itu seperti apa itu? Sekarang tidak berimbang, Mas, ya kan? Tetapi nanti lama-kelamaan saya meyakini akan berimbang, ya kan? Sekarang ini kan kek-kek gitu ya kan, kawasan ekonomi khusus itu banyak di sana, Mas. Ada Tanjung Lesung, kan gitu kan? Itu. Kemudian ada Cikande, itu kan termasuk di sana lah. Itu kan di luar Tangerang Raya. Itu kan dengan perkembangan itu saya pikir nanti akan lama kelamaan kesenjangan itu mulai akan mendekat. Juga ini luar biasa, Mas. Kemarin saya juga melihat kaitannya dengan pembangunan tol. Pembangunan tol itu kan sekarang ke arah, kalau istilahnya tadi prinsipnya ke arah selatan lah. Ya kan? Itu dari Serang ke Rangkas ke Panimbang sana. Itu sudah nanti itu terhubung dengan tadi Tanjung Lesung itu kan gitu. Nah, itu nanti menurut saya akan menaikkan ketika itu diresmikan, menaikkan perkembangan perekonomian itu 25 sampai 55%. Tanah-tanahnya sekarang juga sudah mahal, Mas. Gitu. Nah, Pak Ananta, jadi kalau secara keseluruhan gitu potensi ekonomi Banten yang bisa diandalkan gitu, tadi kan ada KEK itu kalau nggak salah pariwisata ya, mungkin kan ada yang bidang-bidang lain. Apa saja potensinya? Nah, kalau KEK Pelabuhan atau KEK Tanjung Lesung ya, tapi ada KEK Jatake. Jatake itu ya industri. Kemudian KEK kalau nggak salah itu ada Cikande, itu juga industri, ya kan. Kemudian ada, walaupun ini Tangerang, itu Millennium. Millennium itu KEK Millennium itu atau kawasan industri ya, itu bukan KEK atau kawasan industri. Millennium itu luar biasa juga itu. Ya. Kalau tidak salah ada potensi juga yang baja itu, Pak. Itu ya, jalan nggak Krakatau Steel ini memang sempat sempoyongan.
sempat hampir bangkrut, kemudian sempat waktu itu isunya mau dijual kan ke asing. Tetapi dengan adanya itu mungkin ada, ya saya harus menyebut Menteri BUMN baru Pak Erick Thohir itu bisa membuat restrukturisasi BUMN dengan baik, sehingga sekarang ini Krakatau Steel itu memberikan keuntungan, memberikan kontribusi kepada APBN, ya kan? Ya itu. Dan kalau nggak salah keuntungan Krakatau Steel terakhir-terakhir ini 620%, Mas. Gitu loh. Itu kalau dirupiahkan kira-kira 471 miliar rupiah lah, kan gitu. Itu artinya ini dengan restrukturisasi BUMN ini Krakatau Steel berkembang. Sekarang menjadi nanti kalau eksportir juga akhirnya nanti gitu loh. Ya. Jadi saya kira bukan saja itu ya posisi pentingnya Krakatau Steel. Kalau tidak salah ini pabrik baja terbesar ya di Indonesia, Pak. Ya itu kan dulu itu cita-citanya Bung Karno kan, sejak cita-citanya Bung Karno mau menjadikan industrialisasi yang luar biasa, dibangunlah Krakatau Steel. Tapi sekarang yang menggembirakan untung, Mas, gitu. Padahal induk dari industrialisasi itu baja, pabrik baja sebenarnya. Betul. Nah, selain itu ada apa lagi, Pak? Industri-industri yang berkembang di Banten. Industri yang berkembang di Banten ini kan di sini itu kan memang terkenal kalau ngomong industri, kota 1000 industri kan. Ya kan, kota 1000 industri. Jadi namanya aja kan ribuan industri, macam-macam, Mas. Jadi elektroniknya, kemudian bajanya, kemudian sampai kepada industri makanan juga kan, ada Nestle, macam-macam lah kan gitu. Nggak bisa dirinci secara persis, tetapi bahwa di Tangerang ini, di Banten, karena juga ada di Serang, itu banyak pabrik-pabrik yang untuk memenuhi kehidupan manusia modern lah, kan gitu. Artinya ada elektronik juga, gitu. Ada industri pangan juga, kan gitu, Mas. Nah, Pak Ananta ini kan kebetulan di Komisi 6 yang membidangi BUMN dan perdagangan kalau tidak salah ya. Nah, jadi BUMN yang beroperasi di Banten itu apa saja, Pak? Mungkin dari situ bisa dilihat sebenarnya potensi Banten. Ini yang pertama yang saya perlu sampaikan. Jangan lupa ya, kalau bandara internasional terbesar itu di Banten. Jadi selamat datang di Tangerang, Banten. Kita sudah nyampe Jakarta kan gitu. Tapi kalau mau ngomong realnya, itu bandara internasional terbesar di Republik ini ada di Tangerang, Banten, kan gitu. Nah, kalau ngomong mengenai BUMN tadi disebut Krakatau Steel itu ada. Kemudian meskipun ASDP ya, itu ASDP itu juga yang paling besar itu juga ada di Banten kan, di Merak kan gitu. Kemudian memang ada Garuda yang sekarang sedang susah keuangannya. Kemudian ada Angkasa Pura II gitu. Angkasa Pura II itu juga ada di Banten ya, karena di Tangerang kan gitu. Dan memang kalau
sampaikan mengenai apakah BUMN itu hampir semua BUMN ada cabang di sini juga kan, sehingga kadang-kadang kita nggak begitu terasa bahwa ini sebetulnya BUMN apa kan gitu. Bulog kita juga punya gudang besar misalnya kayak gitu ya. PLN kita juga ada besar kan. Gitu Mas Bambang. Nah, kalau menjadi pusat kegiatan banyak BUMN besar itu berarti apa ya, kontribusi pajaknya juga cukup besar Pak ya untuk daerah. Adalah pembagian tentang hal itu kan. Ya, itu kan meskipun itu anunya ke APBN, tapi juga ada yang ke APBD. Tapi pembagian secara detailnya saya tidak begitu ini kan memahami tentang hal itu. Ya. Nah, Pak Ananta, dengan begitu banyaknya kegiatan perekonomian di Banten, tadi dikatakan bahwa ekonomi tetap tumbuh. Itu semasa pandemi itu dampaknya terhadap kegiatan ekonomi umumnya, industri khususnya di Banten seperti apa? Kalau mengenai dampak pandemi ini kan sebetulnya ini yang dirasakan oleh dunia kan gitu. Nah, Banten menjadi bagian dari republik ini itu juga merasakan karena memang kan pertumbuhannya kan sampai min kan, ya kan itu. Jadi di Banten waktu pandemi awal-awalnya itu ya banyak karyawan dirumahkan, karyawan di PHK karena memang pabrik-pabriknya ditutup sebagian kan gitu kan. Ada pengurangan itu dampaknya memang luar biasa kan gitu ya. Kemudian tetapi kalau bicara tentang tadi Banten ini memang punya kekasan, masyarakatnya juga masih masyarakat yang menjunjung tinggi tentang kegotong royongan, sehingga dampak-dampak itu relatif bisa teratasi, ya kan? Nah, karena kan sekarang kita juga bisa mengikuti kan, ketika pertumbuhan positif, kita juga sudah mulai positif. Kemudian yang tadinya pengangguran sudah banyak, itu sekarang juga sudah mulai sedikit demi sedikit sudah ditampung lagi. Tetapi yang ini luar biasa, Mas. Adanya pandemi ini UMKM di Banten tumbuh. Kan gitu. UMKM di Banten ini tumbuh. Sehingga menjadi perubahan-perubahan, pergeseran yang awalnya mereka bekerja di sektor formal menjadi sektor informal. Kan gitu. Nah, karena perputaran tadi tingkat penghasilan oleh masyarakat itu mulai ada kan juga, karena harus diakui program-program pemerintah pusat yang didampingi oleh provinsi dan oleh daerah, karena semua kekuatan anggaran itu kan dipusatkan kepada bagaimana masyarakat atau rakyat tetap hidup kan itu, sehingga mereka bisa berputar itu. Dan jualan-jualan juga sudah bisa berputar, sehingga sekarang ini sudah mulai membaik lah kan gitu, berkat UMKM itu. Pak Ananta, Banten ini kan juga menjadi lintasan yang luar biasa ya, baik orang maupun barang
dari Jawa ke Sumatera. Nah, sekarang kan kelihatannya pandemi sudah mulai longgar, sehingga baik yang mau berjalan maupun mengunjungi tempat-tempat wisata kan sudah mulai. Nah, ini seberapa giat kembali kira-kira perekonomian di Banten ini? Ya. Indikatornya yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi bisa diukur kan gitu. Jadi perlintasan Pelabuhan Merak ke Bakahuni itu ASDP-nya untung itu Mas. Nah, itu ASDP-nya untung. Karena itu juga ini kan itu perlintasan manusia, penumpang, termasuk perlintasan barang. Nah, pada saat kami menanyakan kepada ASDP, meskipun keuntungannya itu agak berkurang banyak, tapi masih untung. Artinya kehidupan perekonomian jalan antara Banten dengan Sumatera itu, karena itu perlintasan kebutuhan komoditas sehari-hari itu kan luar biasa di situ. Kemudian juga meskipun kemarin itu ada PPKM dan sebagainya itu orang bepergian dari Lampung ke Banten itu juga masih berjalan ya. Kalau kita tidak mengatakan bahwa itu mati, tidak, masih berjalan. Nah, ini menunjukkan bahwa denyut ekonomi perekonomian yang ada di Banten itu tetap jalan, meskipun ya lambat kan gitu. Tapi dengan sekarang ini PPKM, dan kita juga kaitan dengan PPKM itu di Banten disesuaikan dengan penghidupan dan pendapatan. Sehingga PPKM itu juga ada pengaturan di daerah-daerah itu, istilahnya PPKM mikro itu ya. Jadi hanya RT, RW kan gitu. Nah, itu dengan angka produktif tenaga kerja yang 6,5 juta ini sudah mulai menggerakkan ekonomi di Banten ya kan. Meskipun banyak yang berpindah dari formal menjadi informal kan gitu. Yeah. Baik, itu pertumbuhan ekonomi sekarang ini itu kan ditandai dengan bangkitnya perdagangan, terutama ekspor. Nah, ya. Banten punya nggak Pak pintu sendiri, pelabuhan misalnya, yang untuk itu kan banyak sekali kegiatan industri yang bisa dimanfaatkan untuk ekspor misalnya. Ya, kita ini kalau pelabuhan ya memang yang paling terkenal Pelabuhan Merak kan gitu ya, itu Pelabuhan Merak. Tetapi juga banyak pelabuhan-pelabuhan di Krakatau itu, Cilegon, Bajanegara ya, Bojanegara itu juga ada pelabuhan ya, kan gitu. Itu ada pelabuhan. Kemudian ada pelabuhan-pelabuhan perdagangan, itu juga ada, misalnya kayak Pelabuhan Cituis, kemudian ada Pelabuhan Kronjo kan gitu, kemudian ada di Labuan kan gitu. Itu juga ada kehidupan ekonomi rakyat yang melalui itu juga Pak, kan gitu ya. Kita juga ada itu Semen Indonesia itu ya kan, itu juga ada di Merah Putih, itu Semen Merah Putih maksud saya, itu juga di Lebak juga kan gitu loh. Ini kan juga produksinya juga luar biasa. Nah, artinya kalau yang ekspor tetap melalui Jakarta Tanjung Priok atau di Banten sudah ada Pak? Ya, di Banten ada, tetapi ya memang tidak terlalu besar. Yang tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa di Krakatau Steel itu di Cilegon itu kan dari pabrik-pabriknya keluar juga kan untuk anunya. Tetapi persoalan pengaturan ekspor importnya, itu mungkin ada pintu lain Mas.
Baik, terakhir Pak Ananta, mungkin ada saran atau harapan baik kepada pemerintah Provinsi Banten maupun kepada masyarakat Banten ya, terus untuk menjaga meningkatkan tadi potensinya yang sudah sangat luar biasa, potensi industri, potensi ekonomi, juga makin banyak orang yang datang ke Banten karena ada gula yang bisa didapat gitu. Apa saran Pak Ananta untuk bukan hanya bertahan tapi meningkatkan potensi ini? Ya, kalau yang saya sampaikan dari awal, kita tidak hanya bertahan, Mas, kita ekspansi pasti itu ya. Kemudian di umur yang 21 tahun Banten ini kan memang umur manusia orang yang sangat produktif, energiknya kan gitu. Nah, tidak ada, Mas, bahwa perkembangan dalam suasana pandemi ini yang dilakukan tanpa gotong royong, kan gitu. Nah, sehingga saya berharap pemerintah ini harus proaktif melibatkan rakyat, ya kan? Melibatkan rakyat dalam berpartisipasi untuk kontribusi terhadap pemerintah. Jadi kita perlu mengedepankan investasi yang hasilnya itu bisa langsung dirasakan oleh rakyat, kan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kaitan dengan menghadapi pandemi ini juga harus dilakukan secara gotong royong. Kita memang terus terang di Banten, terutama di Banten 3 ini cukup berhasil mengenai vaksinasinya, itu juga berhasil kan gitu kan. Kemudian prokesnya itu juga berhasil mengenai himbauan-himbauan untuk pakai masker, menghindari kerumunan. Makanya mereka sudah mulai menggunakan pola-pola digitalisasi. Jadi kalau pemerintah mengorganisir itu tadi, ya kan, menggerakkan partisipasi rakyat, kemudian membangkitkan investasi yang bisa langsung dirasakan rakyat, kemudian juga jangan lupa persoalan pandemi ini juga harus diselesaikan dengan melibatkan rakyat secara baik, gotong royong, maka Banten ini akan menjadi provinsi yang luar biasa. Karena investasinya aja kita ini nomor 2 kan, seluruh nasional ya. Jadi saya pikir itu yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi, Mas. Gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Ananta Wahana, Sarjana Hukum, anggota Komisi 6 DPR RI yang mewakili PDI Perjuangan, atas apa yang sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan ini memperkenalkan Banten kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional, dan saran-sarannya tadi bukan hanya bertahan tapi juga mengembangkan potensi Banten. Matur nuwun Pak Bambang. Sekali lagi, terima kasih Pak Ananta, Sarjana Hukum. Matur nuwun, sukses, selamat berjuang. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.